Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Crocodile Chemistry, menu dan juga fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi Crocodile Chemistry. Nah, di sini ada beberapa menu. Ada menu file, ini bagi-bagiannya, terus edit, view, scans, dan juga help. Pada dasarnya ini menu-menunya hampir sama saja seperti menu-menu pada aplikasi Word dan lainnya, hanya ada beberapa saja yang berbeda seperti itu. Kemudian di sini juga pada bagian toolbar, ini yang gambar seperti kepala buaya ini merupakan untuk menghapus. Terus di sini adalah untuk membuat lembar kerja baru atau lembar simulasi baru. Ini untuk membuka file yang sebelumnya sudah kita simpan. Ini untuk menyimpan simulasi yang sudah kita buat. Ini untuk memprint simulasi, memotong items, kemudian mengcopy, mempaste, kemudian undo, redo, untuk membuka tabel periodik, untuk menzoom lembar kerja, untuk memperkecil lembar kerja, kemudian ada space properties. Di sini ada untuk menghentikan reaksi sejenak. Jadi misalkan saat kita sedang melakukan suatu reaksi, kita ingin menghentikannya sejenak, kita bisa mengklik ini. Di sini adalah mengatur kecepatan simulasi. Nah, jadi ini bisa kita atur. Mungkin kalau kita mau kecepatannya sangat cepat, maka bisa kita tarik sampai full seperti ini. Nah, selanjutnya ini bagian konten. Nah, ada beberapa. Itu ada yang pertama adalah getting started. Nah, di sini ada using lesson kits, using parts. Nah, ini waktu ingin kita buka, kita klik no, karena jikalau kita simpan nanti lembar yang akan kita buka itu adalah lembar yang kita simpan tersebut. Nah, kita klik no. Nah, di sini tuh ada instruksi yang harus kita ikuti. Seperti itu, ini ada yang harus kita ikuti. Kemudian ini ada tombol next. Jadi setelah kita membaca instruksi apa yang ada di sini, maka setelah itu ada baiknya kita klik tombol next. Nah, kita klik tombol next. Nah, gitu, seperti itu. Kemudian, nah, ini mungkin bisa kita jadikan sebagai contoh. Nah, kita bisa membaca terlebih dahulu apa yang diperintahkan dari pada bagian ini, seperti itu. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan beberapa kata atau kalimat yang dicetak tebal seperti itu, karena biasanya inilah yang harus benar-benar kita perhatikan, seperti di sini Vincent, kemudian beberapa kata-kata lain. Nah, berarti dan juga kita harus memperhatikan ini ada bagian alat ataupun bahan yang diberi garis kuning keemasan ya. Nah, atau orange ini, nah berarti ini adalah yang harus kita kerjakan seperti itu. Dan juga untuk bahan seperti ini kan ada magnesium. Nah, di sini 10 gram. Nah, ini bisa kita atur jumlahnya, kita mau seberapa banyak. Misalnya kita mau 100 gram. Kita bisa tambah nolnya, jadi jumlah magnesiumnya yang ada itu 100 gram. Terus juga misalkan ya kita mau cuma 1 gram.
juga bisa. Atau kita mau ganti, nggak mau pakai gram, kita mau pakai kilogram juga bisa. Nah, seperti itu. Terus ini juga ukuran sampelnya ada fine, medium, atau coarse. Nah, kalau ini nih bentuknya masih kasar seperti itu. Nah, tapi biasanya yang digunakan itu adalah yang masih bentuk halus. Seperti itu. Nah, ini pada bagian getting started. Kemudian selanjutnya ini ada bagian klasifikasi materials. Nah, ada seperti ini. Ada banyak. Ini adalah praktikum bawaan, simulasi bawaan yang sudah ada di aplikasi ini. Jadi bisa tinggal kita ikuti langkah kerjanya saja. Nah, kemudian ada persamaan dan jumlah. Banyak ini. Kemudian juga ada laju reaksi. Kemudian ada energi. Nah, ada seperti ini. Kemudian water and solution, asam basa dan garam. Kemudian juga ada electrochemistry, cukup banyak. Kemudian tabel periodik. Kemudian rock and metals, banyak ya. Kemudian di sini juga ada di bagian other example. Nah, ini bisa kita modifikasi atau kita alih bahasakan seperti itu. Nah, jadi ini tambahan-tambahan. Kemudian ada identifikasi zat. Dan juga di sini pada bagian online konten, nah ini bisa kita akses bila kita terhubung dengan internet. Nah, di bagian main konten ini bisa digunakan untuk membuat konten baru, ataupun mungkin kita menyalin dari yang ada di atas ini, kita salin, kemudian kita simpan untuk praktikum, seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian pada bagian Parts Library, nah ini adalah bagian yang spesial, karena mengapa di aplikasi Crocodile Chemistry ini selain ada beberapa konten atau beberapa praktikum yang sudah disusun, sudah menjadi bawaan yang bisa langsung kita gunakan, di sini kita juga bisa membuat praktikum sendiri seperti itu. Nah, pada bagian Parts Library ini sangat membantu, yang mana ini adalah, yang pertama itu ada bahan-bahan kimia. Sini cukup lengkap, itu ada metals, asam, alkali, oksida, halida, sulfida, dan lain-lainnya. Banyak sekali. Nah, juga ada gas dan lain-lainnya. Nah, kalau misalkan untuk metal, nah ini ada dalam 3 bentuk ya. Itu ada serbuk dan cairan, juga dalam bentuk lumps. Nah, seperti ini. Nah, sekarang aja kita ada magnesium, aluminium, zinc, iron, dan lain-lainnya. Nah, kita juga punya gold. Nah, terus dalam bentuk lumps juga ada. Kita juga punya gold dalam bentuk lumps, dan lain-lainnya. Nah, seperti ini. Terus asam juga. Nah, cukup lengkap untuk bahan-bahan kimianya. Nah, pada bagian gas, ini ada gas klorin, karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen, amonia, nitrogen, oksigen, dan juga lain-lainnya, seperti itu. Terus di sini juga ada beberapa peralatan kimia ya. Ada seperti Bunsen, terus juga untuk electrochemistry di sini juga cukup lengkap. Ini untuk elektrodanya. Nah, ada bermacam-macam. Kemudian juga, nah untuk ini ada timbangan, pH meter, dan juga lain-lainnya. Serta di sini juga ada kayak simbol-simbol yang bisa kita gunakan, yang mungkin akan kita tambahkan pada saat pembuatan penuntun praktikum. Nah, ini bisa kita tambahkan seperti gambar tosik dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada alat gelas. Nah, di sini ada glass beaker, Erlenmeyer,
hampir lengkap, cukup lengkap. Ada juga kertas saring sama colongnya. Juga ada indikator. Indikatornya adalah bentuk, ada 3 bentuk ya. Nah, di sini ada universal, litmus, dan lainnya. Terus dalam bentuk papers, ada indikator papers, litmus paper, yang red dan blue. Terus ada juga dalam bentuk larutan. Nah, juga kita tutup dulu. Nah, ini adalah bagian presentation, yang mana ini akan membantu pada saat kita membuat presentasi atau lembar praktikum sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini ada grafik, jadi kita bisa menambahkan grafik. Sebelumnya kita bersihkan terlebih dahulu, biar kita buat contoh seperti itu. Nah, kita bisa buat grafik, tinggal kita tarik saja. Nah, maka grafiknya akan ada. Tergantung apa yang ingin kita gunakan. Grafik ini mau kita apakan, seperti itu, bisa terserah. Kemudian juga ada teks, kita bisa menambahkan teks, misalkan untuk judul atau untuk apa, kita bisa tarik saja ke sini seperti itu. Nah, kemudian instruksi. Nah, di sini kita bisa menambahkan instruksi, misalkan kayak kita misal membuat siapkan alat dan bahan. Nah, misalkan pertama itu siapkan alat dan bahan seperti ini. Nah, ini ada tombol tambah, jadi kita bisa nambah. Ini kan baru satu halaman ya. Untuk instruksinya kita bisa klik tombol tambah ini, jadi ada 2. Jadi nah, ini ada tombol next-nya. Nah, jadi nanti bisa kita tambahkan lagi, misalnya kita mau butuh sampai 5 arahan seperti itu ya. Ini 1, ini B, ini C, ini D. Seperti itu. Jadi ini bisa kita buat sendiri seperti itu. Nah, untuk mengunci ini juga bisa dikunci, maka nanti ini bisa diklik di bagian sini. Disable editing. Kemudian diklik lagi. Ada bagian lock. Nah, ini kita centang. Makanya tidak bisa bergerak-bergerak. Nah, jadi instruksi, terus kita bisa menambahkan picture atau gambar ya, untuk menyesuaikan pada lembar kerja atau simulasi yang akan kita buat. Kemudian juga bisa menambahkan animasi, terus menambahkan nomor, checkbox, terus drop down list. Banyak ya yang bisa kita lakukan. Nah, part try di sini ini bisa kita sesuaikan berdasarkan kebutuhan kita. Ini nanti akan berfungsi untuk menyusun bahan-bahan yang akan kita gunakan. Jadi misalnya ya, misalkan di sini kita menggunakan asam, kita gunakan 2 asam misalkan. Nah, tadi pada bagian presentation kan kita bisa memilih, nah ini part try. Nah, ini part try. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita sesuaikan juga, misalkan kita hanya menggunakan 2 bahan seperti ini. Nah, ini kita hapus dulu. Salah hapus. Kita menggunakan 2 bahan. Nah, jadi ini 2. Ini kan sedangkan ini ada 5. Jadi makanya bisa kita perkecil. Nah, bisa mau bentuknya horizontal atau vertikal, terserah kita. Mungkin seperti ini lebih bagus, lebih cantik gitu ya. Kita geser sebelah sini. Nah, ini bisa kita geser. Nah, kita simpan di sini.
Jadi biar lebih rapi gitu tampilannya. Jadi di sini ada bahan, di sini ada langkah instruksi, langkah kerja yang harus kita lakukan seperti itu. Ya, seperti ini di bagian parts library. Kemudian di sini ada bagian properties. Yang mana bagian properties ini biasanya menjelaskan bahan-bahan apa saja yang kita gunakan seperti itu. Jadi di sini biasanya diberikan keterangan. Nah, untuk lembar kerjanya seperti ini. Ini ada scan 1, 2, dan 3. Terus cukup luas lembar kerjanya. Untuk memperbesarnya, misalnya ini kita kurang terlihat seperti itu, kita bisa ngezoom, di zoom, nah biar lebih besar, atau terlalu besar nih kita bisa perkecil. Gitu. Nah ini untuk full screen. Nah, jadi mungkin biar lebih jelas gitu ya pada saat pelaksanaan simulasi praktikumnya. Jadi siapkan alat dan bahan. Misalkan kita udah siapin nih, oh ini bahan-bahan yang kita gunakan seperti itu. Terus kita juga butuh ada ini misalnya. Kemudian kita klik next. Nah, apalagi instruksi selanjutnya seperti itu. Mungkin sekian dulu yang dapat saya jelaskan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin dari salah pengucapan bahasa Inggrisnya atau salah pengucapan seperti itu, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.